Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21. Baik, kita di sini masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pajak penghasilan pasal 21, yang kedua prinsip dasar PPh 21, yang ketiga subjek PPh 21, yang keempat objek PPh 21, yang kelima penghasilan tidak kena pajak, dan yang keenam itu tarif progresif PPh 21. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai pengertian pajak penghasilan pasal 21. Jadi, pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan kita. Baik, selanjutnya adalah prinsip dasar PPh 21. Yang pertama, sistem pemotongan pajak atau withholding tax system, yaitu mekanisme pemungutan pajak di mana pihak ketiga, biasanya pemberi kerja atau pihak yang melakukan pembayaran, memotong langsung pajak dari penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan atau wajib pajak. Pajak yang dipotong tersebut kemudian disetorkan ke kas negara oleh pihak pemotong. Pada PPh pasal 21, pemberi kerja bertindak sebagai pemotong pajak atas penghasilan pegawai dan bertanggung jawab menyetor dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dan yang kedua adalah self-assessment system, adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutang, membayar sendiri pajak ke kas negara, melaporkan sendiri pajak yang telah dibayar melalui surat pemberitahuan atau SPT ke Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak dalam proses perhitungan. Dan yang terakhir adalah progresivitas pajak, adalah sistem pemungutan pajak di mana tarif pajak meningkat seiring bertambahnya jumlah penghasilan atau objek pajak. Semakin tinggi penghasilan atau nilai objek pajak, semakin besar persentase pajak yang harus dibayarkan. Bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan membebankan pajak lebih besar kepada wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi, sementara wajib pajak dengan penghasilan lebih rendah membayar pajak lebih kecil. Selanjutnya adalah subjek PPh 21. Yang pertama itu pegawai tetap, yang kedua pegawai tidak tetap atau freelance tenaga lepas. Penerima pensiun bukan pegawai yang menerima penghasilan terkait jasa atau pembicara, konsultan, dan lain-lain. Yang berikutnya, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap. Dan yang terakhir, wajib pajak orang pribadi dalam negeri lainnya. Dan objek PPh 21. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 meliputi gaji, upah, tunjangan, atau honorarium, uang lembur, bonus THR dan gratifikasi,
jasa profesi seperti dokter, pengacara, akuntan, dan konsultan. Dan yang terakhir, pensiun atau uang pesangon dengan ketentuan tertentu. Dan yang kelima adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini berfungsi untuk menentukan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi 54 juta per tahun. Untuk tambahan untuk wajib pajak yang kawin 4.500.000. Tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang, yaitu 4.500.000 per tanggungan. Pembahasan yang keenam yaitu pajak progresif PPh pasal 21. Pada gambar tersebut telah terlihat tabel yaitu lapisan penghasilan kena pajak dan tarifnya. Jika 60 juta, maka tarifnya itu adalah 5%. Dan jika 60 juta sampai dengan 250 juta, maka tarifnya adalah 15%. Jika 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarifnya adalah 25%. Jika 500 juta sampai dengan 5 miliar, maka tarifnya adalah 30%. Jika 5 miliar, maka tarifnya adalah 35%. Berikut ada contoh soal, yaitu Aprilia seorang manajer di perusahaan PT FKS Food Sejahtera Tbk. Penghasilannya itu per tahun 6 miliar. Ia belum menikah, tetapi memiliki 3 adik yang sudah menjadi tanggungannya. Dan pada slide berikutnya ada cara penyelesaiannya. Baik, selanjutnya adalah penyelesaian. Penghasilan Aprilia per tahun itu 6 miliar. Jadi PTKP 67.500. Kenapa 67.500? Karena tanggungannya itu adalah 3 orang. Sementara kalau 1 orang tanggungan 4.500. Sedangkan untuk diri sendiri 54 juta. Jadi 54 juta itu ditambahkan dengan 4.500 ditambah dengan 4.500 ditambah dengan 4.500 sama dengan 67.500.000. Dan untuk mencari PKP, kita akan mengurangi penghasilan dan PTKP-nya. Penghasilannya yang selama per tahun 6 miliar dikurangi dengan PTKP 67.500.000, hasilnya ada 5.932.500.000. Kemudian hasil dari PKP dikurangi dengan lapisan penghasilan kena pajak yaitu 60 juta dikurangi dengan 250 juta dikurangi dengan 500 juta dan dikurangi dengan 5 miliar. Dan hasil sisanya itu kita kalikan dengan 35%. Kemudian 5% dikalikan dengan 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikalikan dengan 250 juta sama dengan 37.500.000. 25% dikalikan dengan 500 juta sama dengan 125 juta. 30% dikalikan dengan 5 miliar sama dengan 1.500.000.000 dan 35% dikalikan dengan 122.500.000 sama dengan 42.875.000. Maka selanjutnya kita akan jumlahkan dan hasilnya itu adalah 1.708.375.000, yaitu pajak penghasilan pasal 21.